Kita menuju ke informasi pertama, pemirsa. Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslan Junet mengambil formulir pendaftaran bakal calon Wali Kota Pekalongan tahun 2024-2029 pada Pilkada 2024 di kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan. Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslan Junet atau yang biasa disapa Mas Aaf mengambil formulir pendaftaran bakal calon Wali Kota Pekalongan tahun 2024-2029 pada Pilkada 2024 di kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan P3 Kota Pekalongan. Kedatangan Mas Aaf di kantor DPC P3 Jalan Karya Bakti Medono Kota Pekalongan tersebut didampingi timnya dan disambut langsung oleh jajaran pengurus DPC P3 setempat. Di antaranya Ketua DPC P3 Kota Pekalongan Mabrur, yang juga Ketua Tim Penjaringan dan Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan pada Pilkada 2024. Didampingi Sekretaris Nur Hadi dan Bendahara Siti Durah. Turut menyambut pula Ketua Majelis Syariah DPC P3 Kota Pekalongan Taufik, serta Ketua Majelis Pertimbangan DPC P3 Kota Pekalongan Ibnu Hajar. Untuk diketahui, Mas Aaf merupakan orang yang pertama mengambil formulir pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Pekalongan sejak partai berlambang Ka'bah tersebut membuka pendaftaran. Usai mengambil formulir, Mas Aaf menyampaikan dirinya mengambil formulir di P3 karena menurutnya P3 mempunyai komitmen untuk tetap berkoalisi sebagaimana pada pemilu 2020 lalu. Dirinya ingin mengulang sukses story sebagaimana pilkada sebelumnya. Pada 2020, Mas Aaf berpasangan dengan Salahuddin, diusung sebagai wali kota dan wakil wali kota oleh koalisi beberapa partai, yakni PDI Perjuangan, P3, Hanura, dan PAN. Aaf mengungkapkan ada kenangan histori tersendiri antara dirinya dengan P3, khususnya saat masa sebelum reformasi. Saat itu Mas Aaf mengaku sudah bersama P3. Agenda hari ini saya mengambil formulir pendaftaran di Partai Persatuan Pembangunan. Alhamdulillah Partai Persatuan Pembangunan seperti pada pemilu 2020 kemarin tetap komit koalisi dengan kita. Nah ini kan alhamdulillah harus kita syukuri, mudah-mudahan perjuangan di tahun 2020 bisa bersama-sama lagi dengan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Koalisi 2020, mudah-mudahan bisa bersama lagi dan mudah-mudahan bisa menang lagi, sukses lagi, dilancarkan semuanya. Ini intinya saya juga terima kasih, ini langsung hadir Pak Ketua DPW, Pak Mas Ruhan, dan dari pengurus DPC, Dewan Suro, Pak Sulis, semuanya lengkap. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini membawa berkah untuk kita semua. Tinggal nanti kita jadwalkan untuk pengembalian formulir. P3 di mata Pak Aaf sendiri bagaimana Pak? P3 partai syarat sejarah ya, saya sendiri sudah di zaman masih sebelum reformasi, kita juga sudah bersama-sama P3 sebetulnya ya. Sejak dari SMA sudah, masih nggak asing lah P3 karena P3 waktu itu satu-satunya partai yang bisa menang selain Partai Beringin itu hanya ada di Kota Pekalongan seluruh Indonesia. Ya mudah-mudahan tetap eksis dan alhamdulillah P3 kursinya juga untuk Dewan Kota Pekalongan nambah 1. Nah, ini kan teman-teman P3 nambah kursi bisa lebih semangat perjuangannya, kita juga bersama P3 juga bisa lebih semangat perjuangannya. Mudah-mudahan juga doa saya untuk yang di pusat P3 juga bisa lolos parlemen threshold. Untuk diketahui, sebelum mengambil formulir pendaftaran di P3, beberapa hari lalu Mas Aaf juga telah mengambil formulir di PDIP dan telah mengembalikannya ke kantor DPC PDIP setempat dalam rangka Pilwalkot 2024. Ketua DPC P3 Kota Pekalongan Mabrur sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Mas Aaf yang telah mengambil formulir pendaftaran. Dirinya sangat merasa tersanjung di hari pertama membuka penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang pertama kali mengambil adalah Mas Aaf. Mabrur mengatakan bahwa P3 dalam tahap penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Pekalongan ini membuka selebar-lebarnya kepada siapapun yang akan mengambil dan mengembalikan formulir pendaftaran. Tahap berikutnya dalam pengambilan formulir pendaftaran, Mabrur menjelaskan akan ada seleksi dan keputusan maupun rekomendasi dari P3. Mabrur juga menegaskan bahwa sampai saat ini koalisi yang dibangun DPC P3 Kota Pekalongan dengan partai lain pada tahun 2020 masih solid.
Kita sangat merasa tersanjung ya, bangga sekali kita pada hari pertama membuka penjaringan bakal calon wali kota maupun wakil wali kota untuk persiapan pilkada di Kota Pekalongan. Alhamdulillah yang pertama kali mengambil adalah Pak Wali yang sekarang masih jadi alias incumbent, yang memang notabene-nya kemarin kita usung. Mudah-mudahan juga ini nanti dalam penjaringan ini tetap kita membuka selebar-lebarnya, siapapun boleh mengambil ya, dan pada mengembalikan nanti tetap kita akan adakan seleksi. Siapa tahu kalau Pak masih memang kita kita beri nilai skor tertinggi ya, kita jadi wali kota, siapa tahu juga wakilnya dari kita lagi, jadi akan lebih mantap bagi P3 di Kota Pekalongan. Itu yang bisa kami sampaikan. Saya lagi mengucapkan terima kasih pada semuanya, terutama Pak Ab yang sudah nomor 1 mengambil formulir ini, dan juga kami merasa terima kasih sekali Pak Ketua DPW kami, Pak Mas Rohan, jauh-jauh dari Semarang, juga ternyata masih semangat sebagai kader P3 ikut mengambil formulir penjaringan calon wali kota dan wakil wali kota di Kota Pekalongan. Semuanya ini kami berharap adalah ada manfaat bagi semuanya saja. Saya kira itu. Tahapannya sendiri gimana Pak? Nanti setelah formulir ngambil, kembalikan terus di DPW atau DPP? Ya, nanti kita agendakan, kita seleksi. Ya, kita tetap normatif, kita akan adakan seleksi, akan kita tentukan urutannya, dan nanti putusannya adalah kita serahkan ke DPP. Nanti rekomendasi yang mengeluarkan adalah dari DPP. Kita nanti melaksanakan, dan mudah-mudahan DPP juga merestui sesuai kita yang di daerah. Itu harapan kami. Pada kesempatan tersebut menyusul turut hadir pula Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW P3 Jawa Tengah, Mas Rukan Syamsyori. Kedatangannya tersebut juga dalam rangka untuk mengambil formulir pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Pekalongan pada Pilkada 2024. Mas Rukan juga mengungkapkan rasa syukur karena Mas Aaf mengambil formulir pendaftaran ke P3. Hasil pemilu 2024, P3 berhasil meraih 5 kursi legislatif di Kota Pekalongan. Perolehan 5 kursi tersebut meningkat dibanding pemilu sebelumnya yang hanya meraih 4 kursi. Sementara untuk bisa mengusungnya sendiri, partai di Kota Pekalongan minimal harus punya 7 kursi, sehingga P3 harus berkoalisi dengan partai lain untuk bisa mengusung calon wali kota dan wakil wali kota Pekalongan tahun 2024-2029. Robani Badik TV melaporkan.